Ya dekat. Tapi emang belum ada kayak hubungan secara resmi gitu. Kita dekat aja dan aku emang belum kasih jawaban kan. Enggak lah, kan Abang Billy milik bersama. Cile. Kalau namanya playboy kan orang udah ganteng, punya duit lah, Bang Billy. Dibilang playboy, aduh, salah kali. Persaingan cinta Syahnas dan Billy Syahputra kembali memanas. Setelah Lolita Agustin, kini Billy pamer kemesraan bersama Cleopatra. Enggak lah, kan Abang Billy milik bersama. Cile. Aris Idol kembali menjadi pengamen. Istrinya pun menangis getir. Benarkah Citra dan Judika kecewa dengan sikap Aris? Kita menang tuh kita belum apa-apa. Aurel Hermansyah semakin mempesona. Ia dinilai telah menyamai pesona Krisdayanti. Persaingan cinta antara Billy Syahputra dengan Syahnas Sadika ternyata masih jauh dari kata usai. Dari soal cinta, persaingan rupanya kini merembet ke soal karir. Sukses karir terbaru Syahnas sebagai pesinetron dengan membintangi sinetron baru 7 Manusia Harimau ternyata memicu Billy untuk ikut membintangi film televisi atau FTV berjudul Kejar Daku Kau Kutendang. Jalanin FTV ini bukan karena Nanas main sinetron jadi ikut main sinetron, enggak. Emang sebelum FTV ini keluar emang ada rencana sih manajemen pengen bikin FTV Bang Billy gitu. Bisa jadi benar, Billy memilih terjun ke FTV bukan untuk bersaing dengan Syahnas, tetapi untuk membuatnya cemburu. Karena belakangan terkuak, lawan main Billy di FTV itu tidak lain adalah gadis yang pernah dekat dengannya, Cleopatra, mantan personil JKT48. Di awal tahun 2014, relasi Billy dengan Cleo sempat menghangat sebelum akhirnya Billy memilih Syahnas. Namun kini keduanya dipertemukan lagi dan terlibat banyak adegan romantis. Dan diri tanpa kamu. Kalau misalkan Bang Billy deket sama Cleo dibilang pacaran kan emang nggak pacaran, sahabat, bener nggak? Dan kita kan di dunia entertain pasti bakalan deket sama yang lawan jenis. Jadi ya pasti bakalan banyak banget. Nggak berarti kita deket bakalan pacar. Dia deket sama siapa pacar. Semuanya aja. Pacaran, tapi Cleo pasti punya perasaan sama Bang Billy lah. Tuh biasanya yang ngomong. Coba jujur. Kok biasa yang ngomong? Saat Billy mesra bersama Cleo, Syahnas rupanya tengah sibuk syuting. Ia sama sekali tak hirau dengan kabar kedekatan Billy bersama banyak gadis termasuk dengan Cleo. Ade Raffi Ahmad ini seakan sudah memantapkan hati merajut relasi bersama gitaris band 18+ Ramadika. Baik, cuman jarang ketemu aja sih karena udah sibuk di stripping sinetron kan bener-bener susah. Sama Dika juga komunikasi, ya ketemu juga udah sama lah, udah susah jarang. Dari awal kan Bang Billy sama Nanas emang deket banget, jadi karakter satu sama lain saling dapet, saling tahu sifat-sifat masing-masing, jadi klop banget gitu. Keengganan Syahnas bisa jadi sangat beralasan. Billy memang semakin sering tampil dengan banyak gadis, seperti Amira, Bulan, sampai Sharma Juinda. Bahkan beberapa hari lalu setelah adu akting bersama Cleo, Billy kembali mesra bersama Lolita di program acara dahsyat. Ya udah nggak apa-apa. Emang nasi goreng apa? Ada udang. Dulu ya, ntar Ada udang, ada cumi. Hah? Ya dekat. Tapi emang belum ada kayak hubungan secara resmi gitu. Kita dekat aja dan aku emang belum kasih jawaban kan. Enggak lah, kan Abang Billy milik bersama. Cile. Kalau namanya playboy kan orang udah ganteng, punya duit lah, Bang Billy. Dibilang playboy, aduh, salah kali. Kemesraan itu menjadi sinyal positif hati Lolita yang meluluh untuk Billy.
Sebelumnya, selama 1 bulan Lolita menggantung cinta Billy. Namun belakangan Loli memberi isyarat menerima cinta Billy. Kenapa gitu? Jadi pengen kenal Bang Willy lebih jauh ya gitu. Karena aku nggak mau kayak memulai suatu hubungan itu terkesan terburu-buru. Terus nanti ujung-ujungnya ternyata kita ada karakter yang nggak cocok, ada prinsip yang nggak cocok. Akhirnya selesai aja gitu di tengah jalan, nggak ada apa-apa gitu. Lolita mah baik-baik aja, komunikasi sama Lolita juga baik. Nggak ada jelas-jelasan kan sekarang masih pertemanan baik sama Lolita, sama Sana, sama siapapun itu. Persaingan cinta seakan menjadi bumbu sedap hubungan Billy dengan Syahnas, sekaligus menjadi romantika selebrita yang sulit untuk diterka. Sementara itu, kabar mengejutkan muncul dari Aris Idol. Keputusannya untuk kembali menjadi pengamen sempat ditangisi oleh istrinya, Rosalia Oktovani. Sementara itu, 2 alumni ajang Indonesian Idol, Judika dan Citra Scholastika pun menyesalkan langkah Aris tersebut. Apa yang membuat Citra Scholastika dan Judika merasa kecewa? Seperti apa pula perjuangan Fanny menjadi istri Aris Idol? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bowman akan menemani Anda menyajikan kabar aktual yang akan disajikan secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Malam baru saja tiba ketika di sebuah kompleks warung tenda terlihat sosok Januaris Manruntuwene alias Aris Idol tengah memetik senar-senar gitarnya. Awalnya sih enggak, cuma pas ngeliat mukanya baru enggak. Siapa itu, Pak? Aris ya? Oh iya. Iya, Idol. Nggak percaya aja kalau dia jadi pengamen. Kalau nggak salah dia menang juara 1 Idol ya? Kalau aku mengandalkan job-job offer gitu, itu nggak seperti kita ngamen gitu. Kalau job-job offer tuh bisa dihitung berapa kali lah sebulan. Kalau selebih dari itu, aku nggak ada bisnis lain, nggak ada usaha lain. Sedangkan aku ada keluarga, ada istri dan anak gitu. Dan aku harus bisa memenuhi kebutuhan mereka itu. Keputusan Aris kembali ngamen sempat membuat seluruh keluarganya terpukul dan sedih. Bundanya Siti Rohayah mengaku terpukul dengan cepatnya karir Aris meredup padahal belum lagi mencapai puncak. Sementara sang istri Rosalia Oktovani malah meneteskan air mata getir. Sempet sedih ya Mas ya, sedih banget gitu karena ibaratnya apa ya, belum bisa dia pengen membahagiakan semuanya, terutama janjinya dia sama aku sama anak aku, tiba-tiba dia hilang gitu kan dari vakum dari semua yang dia lakuin, jatuh dihujat orang. Aku sempet sedih banget gitu karena bagaimanapun juga dia ayah, dia suami dari aku gitu. Dulu dia berjuang untuk mendapatkan segalanya, kita udah berhasil. Tiba-tiba dia jadi jatuh lagi. Pikir ibu sih ini perjalanan hidup dia. Jadi ibu sih menanggapinya ya nggak apa-apa lah. Tidak hanya sedih, keluarga rupanya sempat terbelah dengan keputusan Aris untuk ngamen lagi. Fanny sebagai istri menentang keras, namun Aris mendapatkan dukungan dari ibunya. Ngamen lagi kan ibaratnya udah jatuh banget gitu kan ya Mas. Nah terus tahu-tahu ayahnya ngamen, ayah ngamen lagi katanya. Terus ayahnya diam, terus dede bilang, anak aku bilang, kok ayah ngamen lagi sih kayak gitu. Makanya di situ aku langsung hati aku langsung, tuh kan Pi, ini aku gak mau gitu. Karena bagaimanapun aku juga ngejaga perasaan anak aku kan Mas. Kalau ibu sih setuju aja, masih halal. Boleh-boleh aja kok dia mau. Dia kan punya keluarga, butuh makan. Daripada anak ibu tajin anak yang gak bener, iya kan mendingnya dia ngamen, halal. Dulunya juga ngamen. Sikap Fanny bukan tanpa alasan. Ibu satu anak itu merasa sanggup menjadi tulang punggung keluarga.
Kami membuktikan saat Aris sibuk mengamen, Fandi pun tengah sibuk bekerja sebagai supervisor marketing di sebuah perusahaan alat kesehatan. Aku sekarang bekerja pun aku nggak masalah gitu. Aku ikhlas kok, lillahi ta'ala aku ikhlas buat